Baik. Selamat sore untuk kita semua. Hmm, Pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan dan pengaruh keahlian dan kognisi. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lavelia Mertansamanu. NIM saya adalah 1907020202. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Prodi Psikologi. Baik, saya akan memulai untuk menyampaikan materi. Di sini pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 topik, yaitu apa pengertian keahlian, apa pengertian kognisi, dan bagaimana hubungan antara keahlian dan kognisi. Baik, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian dari keahlian. Nah, di sini keahlian itu adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga bisa menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Nah, ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa keahlian merupakan kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut KBBI, keahlian itu adalah ahli atau ahli juga disebut adalah kemahiran dalam suatu ilmu yang biasa kita kenal dengan kepandaian dalam pekerjaan. Nah, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan tentang apa itu keahlian. Di sini yang pertama ada Gordon. Gordon di sini mengatakan bahwa keahlian merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Dan juga ada di sini menurut Nadler. Nah, di sini Nadler berbicara keahlian itu merupakan kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan implikasi dalam kreativitas. Nah, di sini juga ada menurut Iverson. Nah, di sini menurut Iverson, keahlian berarti kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Nah, di sini juga ada sebuah contoh dari keahlian. Salah satu contoh dari keahlian itu, salah satunya, misalnya, untuk seorang akuntan aritmatika yang menggunakan suatu keahlian, dan di sini juga, misalnya bagi seorang pilot mekanika, gerakan miring, memutar, dan menukik juga merupakan suatu keahlian. Nah, cara terbaik untuk mengajarkan keahlian adalah dengan memecahkan keahlian tersebut menjadi beberapa langkah, lalu disusun lagi oleh masing-masing individu untuk mengetahui keahlian apa yang bisa dilakukan dengan cara praktik. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk dalam kognisi, pengertian kognisi. Nah, sebenarnya apa itu kognisi? Nah, sebenarnya kognitif itu dia berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Nah, kognisi ini sendiri adalah istilah yang merujuk pada proses mental dalam menyerap ilmu pengetahuan dan informasi serta pemahaman terhadap ilmu tersebut. Nah, di sini juga kognisi melibatkan proses bagaimana proses berpikir, mengenal, mengingat, menghakimi, ataupun menyelesaikan masalah. Nah, salah satu ahli psikolog perkembangan kognisi, di sini adalah Jean Piaget. Nah, di sini Jean mengatakan bahwa dalam proses belajar, anak mengalami kesulitan untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak, atau dengan kata lain, anak membutuhkan objek yang konkret agar bisa berpikir secara logis. Nah, tentu kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri.
Nah, di sini juga menurut Robert M. Gagne dalam W.S. Winkel tahun 1996, di sini ia mengatakan bahwa ruang gerak pengaturan kegiatan kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri. Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa pengaturan kegiatan kognitif mencangkup penggunaan konsep dan kaidah yang dimiliki terutama bila sedang menghadapi suatu problem. Nah, dan selanjutnya kita juga akan belajar tentang 6 jenjang proses berpikir. Nah, di sini menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, mereka berpendapat bahwa taksonomi tujuan ranah kognitif meliputi 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Nah, kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall untuk mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan proses berpikir yang paling rendah. Dan yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Nah, di sini pemahaman di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan diingat. Atau dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Dan yang ketiga ada penerapan atau application. Nah, di sini application adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum atau tata cara maupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi baru dan konkret. Nah, di sini aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir singkat atau lebih tinggi dari pemahaman. Nah, selanjutnya di sini ada analisis. Nah, analisis di sini berbicara tentang mencangkup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga bisa lebih terstruktur keseluruhannya atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Nah, di sini yang kelima ada sintetis. Nah, di sini sintetis berbicara tentang kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. Nah, yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Nah, di sini evaluasi di sini berbicara tentang jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut Bloom. Nah, penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi ataupun nilai ataupun ide. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. Nah, yang terakhir, di sini ada hubungan antara keahlian dan kognisi. Nah, keahlian juga itu sangat berpengaruh pada kognisi karena dapat membantu dalam proses memperoleh pengetahuan tersebut. Contohnya, seorang anak yang ahli dalam matematika ingin mengetahui berapa berat dari satu apel. Nah, keahlian dalam menghitung akan membantu sang anak untuk mengetahui hal tersebut dan juga menambah sebuah pengetahuan baru. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu dosen dan teman-teman, Ibu dosen dan teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah saya terangkan. Demikian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.